Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang konsep pengupahan dalam Islam. Begitu juga dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep pengupahan dalam Islam. Upah menurut ekonomi Islam. Upah atau gaji merupakan pembayaran yang diberikan oleh majikan kepada pekerja atas usahanya terlibat dalam proses produksi. Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujroh. Dari segi bahasa, al-ajru yang berarti iwad atau kata ganti. Oleh sebab itu, al-sawab atau pahala dinamai juga al-ajru atau al-ujroh atau upah, yang berarti pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Berkenaan dengan konsep ijaroh atas tenaga manusia, maka fikih mengatur dengan ujroh atau upah sebagai berikut. 1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas karena akan mengandung unsur jihalah atau ketidakjelasan. Hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama, akan tetapi ulama Malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan. 2. Upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan yang serupa seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba. Selanjutnya, ada prinsip pengupahan dalam Islam. Dalam perspektif Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni adil dan layak. Upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan, dan proporsional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan, serta tidak jauh berada di bawah pasaran. Aturan upah ini perlu didudukan pada posisinya agar memudahkan bagi kaum muslimin atau pengusaha muslim dalam mengimplementasikan manajemen syariah dalam pengupahan para karyawannya di perusahaan. Yang selanjutnya ada tingkat pengupahan dalam Islam yang akan disampaikan dengan rekan saya, Ratu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tingkat pengupahan dalam Islam. Tingkat pengupahan dalam Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, penetapan upah minimum. Yang kedua, upah tertinggi. Dan yang ketiga, tingkat upah sesungguhnya. Yang pertama adalah penetapan upah minimum, merupakan ketetapan yang harus disepakati sebagai dasar memberlakukan bagi para pekerja dan majikannya. Islam memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak-hak yang dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan tersebut. Yang kedua ada upah tertinggi. Upah tertinggi adalah upah yang berada di bawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan tersebut. Pokok-pokok pekerjaan dan Islam tidak memberikan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbang kasihnya terhadap produksi tersebut. Yang ketiga ada tingkat upah sesungguhnya, yaitu kesepakatan yang terjadi antara majikan dan pekerja yang naik dan turunnya akan tetap berada di antara kedua batasan-batasan ini berdasarkan undang-undang, persediaan dan permintaan ketenaga kerjaan yang tentunya akan mempengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja tersebut. Negara Islam akan memperlakukan peraturan yang tetap dalam penentuan suatu upah yang layak dan sesuai kepada para pekerjanya. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan upah dalam Islam, yaitu penentuan upah bagi para pekerja dan konsep ekonomi Islam ditentukan dari jenis pekerjaan dan besaran upah yang diterimanya. Sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaan tersebut dengan memberikan informasi
Gaji yang akan diterima diharapkan akan memberikan dorongan semangat bagi pekerjanya. Untuk apa? Untuk memulai pekerjaan dan memberikan rasa ketenangan. Mereka akan menjalankan tugas dan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan tersebut. Upah ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan ini, merupakan atas pemberian upah sebagaimana telah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikullin darajatum mimma 'amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Yang artinya, bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka, sedang mereka tiada dirugikan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19. Berikut merupakan ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep pengupahan dalam Islam. Yang pertama, ada surat An-Nahl ayat 97, dan yang kedua, ada surat Al-Kahfi ayat 30. Quran surat An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Selanjutnya ada isi kandungan Quran Surat An-Nahl ayat 97. Pada ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan memberikan kehidupan yang sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal saleh. Dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai lebih tinggi daripada yang dikerjakan. Pada makna ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan akan memberikan kehidupan yang baik dan sejahtera kepada siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, apabila mereka mau beriman dan beramal saleh. Dan balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala bernilai lebih tinggi daripada yang dikerjakan. Selanjutnya ada Quran Surat Al-Kahfi ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala. Yang artinya, sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Quran Surat Al-Kahf ayat 30. Yang isi kandungannya menjelaskan tentang pahala bagi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan segala perintah Allah dan Rasul dengan sebaik-baiknya, yaitu diberikan pahala yang besar. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala dari amal kebajikan yang mereka lakukan, dan tidak pula mengurangi hak-hak mereka sedikit pun. Banyak janji Allah dalam Al-Quran kepada orang-orang yang mukmin, di antaranya, bila mana mereka melakukan amal kebajikan sedikit pun, Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap amal kebajikan meskipun hanya sebesar biji sawi. Tentu diberikan ganjaran oleh Allah. Berikut merupakan kesimpulan dari pemaparan materi yang tadi, yaitu
Konsep pengupahan dalam Islam merupakan compensation yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar, dalam bentuk imbalan materi dan dalam bentuk imbalan pahala yang didasarkan prinsip al-adl dan akhlak serta memperhatikan humanity aspect. Penetapannya melalui mekanisme musyawarah, mekanisme pasar, dan ditentukan oleh negara, diberikan dalam bentuk sesuatu yang bernilai harga atau mal, baik berupa materi maupun jasa, bahkan dalam bentuk pakaian dan makanan selama berlaku berdasarkan kebiasaan masyarakat, serta harus dibayarkan sesegera mungkin dan tidak ditunda-tunda. Oleh karena itu, kelebihan upah yang islami adalah terkait erat dengan prinsip moralitas, serta diberikan berdasarkan prinsip keadilan dan kelayakan yang mengharuskan mampu memenuhi kebutuhan pokok, pendidikan, serta keterjaminan kesehatan para pekerja dan keluarganya secara baik dan terhormat sesuai kebiasaan yang berlaku, sehingga upah tidak hanya sebatas materi atau dimensi duniawi belaka, tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akhirat. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 5. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.